Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Wilbasa. Saya dari jurusan Teknik Rekayasa Komputer Jaringan dari Politeknik IDN Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang network fundamentals yang untuk materi pertama dan materi yang kedua itu adalah IT infrastructure. Kita mulai saja dari materi pertama yaitu network fundamental. Tujuan pembelajaran dari network fundamental sendiri itu adalah kita mampu memahami konsep dasar dari jaringan komputer, menjelaskan tipe-tipe jaringan, PAN, LAN, WAN, dan lain-lainnya. Terus kita dapat mengenali perangkat jaringan beserta fungsinya, seperti perangkat router, switch, hub, dan lain-lain, serta fungsi dari perangkat tersebut. Terus kita dapat memahami model OSI dan model TCP/IP, serta mengerti dasar IP address dan subnetting. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi pertama, network atau jaringan. Apa sih itu network atau jaringan komputer? Jadi network atau jaringan komputer itu adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, dan layanan. Contoh penggunanya apa sih? Contoh penggunanya itu saat kita mengirim email, berbagi file antar komputer, mengakses internet, dan menggunakan printer bersama. Analogi dari network itu sendiri sih sama seperti jalan raya. Jadi networknya itu jalan raya, mobil atau kendaraan itu data. Jadi apabila jalan itu bagus tanpa ada kerusakan, itu data yang dikirim melalui kendaraan tersebut akan lulus dari tempat awal ke tempat tujuan. Tapi kalau sebaliknya, kalau jalan itu jelek atau rusak, itu data yang akan dikirim itu akan terhambat, seperti itu. Nah, kita masuk ke sejarah singkatnya nih, jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu perkembangan internetnya berawal pada tahun 1600-an, 1960-an gitu, melalui proyek ARPANET, Advanced Research Project Agency Network di Amerika Serikat. Tujuan utama proyek ini adalah menghubungkan komputer di berbagai lokasi agar dapat saling berbagi data dan sumber daya. Inisiatif ini dijalankan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA, itu Advanced Research Project Agency, yang menciptakan ARPANET sebagai jaringan komputer pertama di dunia. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara langsung. Percakapan pertama melalui jaringan ini terjadi pada 29 Oktober 1969 antara University of California, Los Angeles, UCLA, dan Stanford Research Institute SRI. Kemudian pada dekade ke 1970-an, protokol TCP/IP mulai dikembangkan untuk menghubungkan lebih banyak jaringan. Jadi sebelumnya ini di ARPANET ini jaringan yang bisa dihubungkan itu terbatas. Jadi hanya yang punya komputer besar kayak dulu kan komputer besar kayak bukan kecil. Jadi guna TCP/IP itu buat jaringan perangkat yang terhubung itu lebih banyak dan bisa digunakan sama. Tentu ya. Teknologi inilah yang menjadi fondasi terbentuknya jaringan global yang kita kenal sebagai internet saat sekarang ini. Lanjut ke manfaat jaringan. Manfaat jaringan itu terbagi 5. Itu ada resource sharing, itu berbagi file, data, serta koneksi internet.
Yang kedua itu communication. Itu melalui eh, kita bisa kayak email, chat, video conference. Setelah itu ada data security yang ketiga. Jadi penyimpanan terpusat dan diatur keamanannya. Yang keempat itu scalability, itu mudah menambahkan perangkat. Jadi di dalam jaringan internet itu kita mudah sekali menambah perangkat yang ingin terhubung ke jaringan. Yang terakhir itu adalah efisiensi. Jadi internet itu mempermudah proses kerja kita, itu mempercepat proses kerja kita. Misalnya kita ingin komunikasi dari perusahaan A gitu yang A misalnya di Amerika Serikat, perusahaan B yang tempat kita sekarang ini di Indonesia, tepatnya di Jakarta gitu. Jadi dengan kita melalui misalnya lewat email, chat, jadi kita bisa mempermudah komunikasi. Jadi di jarak jauh ribuan kilometer hanya hitungan beberapa menit atau paling lama itu jaman lah kalau jaringan jelek ya sinyalnya. Jadi kita bisa transfer data tanpa harus pakai transportasi kayak yang dulu gitu, kita ngirim surat harus pakai pos, harus jauh banget. Mau menghabiskan waktu itu berbulan-bulan untuk sampai gitu. Tidak itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan. Nah, jenis jaringan berdasarkan cakupan ini ada empat, teman-teman. Ada PAN, personal area network, merupakan jenis jaringan yang mencakup cakupannya sangat terbatas, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dan jarak dekat di smartphone, laptop, dan headset Bluetooth. LAN, local area network, itu berbagi informasi dan menghubungkan dengan lingkup kecil seperti rumah atau kantor. Nah, di PAN ini kita cuma jarak yang bisa dipakai itu sekitar satu sampai 10 meter, itu jarak maksimalnya itu. Sedangkan LAN itu kumpulan dari beberapa PAN yang menjadi satu, sehingga bisa berbagi atau terhubung ke internet itu lebih luas. Itu cakupannya rumah atau kantor lah gitu, atau gedung misalnya. Nah, kita masuk ke MAN, Metropolitan Area Network. MAN itu berbagi informasi dan menghubungkan dengan lingkup seperti kota atau area tertentu. Misalnya di suatu kota itu di kota ngirim mereka yang saling berkomunikasi. Jadi dia memakai jaringan MAN, gitu, area network. Kita saling terhubung di satu kota tersebut. Gitu. Terus kita masuk ke WAN, Wide Area Network. Itu berbagi informasi dan menghubungkan dengan jarak jauh, cakup negara dan juga benua. Itu sama seperti yang tadi yang saya ucapkan tentang kita ingin transfer data itu dari negara Amerika ke Indonesia itu melalui WAN, Wide Area Network. Itu contoh penggunanya itu menggunakan internet. Ini kita masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan. Pertama kita bahas apa sih itu topologi? Topologi itu sama seperti daerah rumah gitu. Jadi misalnya kita jadi mengetahui area-area apa saja di dalam, atau kita ingin membangun rumah itu kan. Jadi kita mengetahui di mana tempat-tempat yang akan kita bangun, tempat-tempat yang bisa untuk membangun topologi atau zona gitu. Jadi di topologi jaringan tersebut sama seperti itu. Bagaimana kita bangun sebuah jaringan itu misalnya di lab atau di perusahaan, itu bagaimana itu denah-denah dari pembangunan
topologi jaringan tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama itu topologi bus. Topologi bus itu menggunakan satu kabel utama sederhana tapi rentan terhadap kerusakan. Misalnya, eh, dari server ke PC host atau klien itu misalnya salah satu kabelnya putus gitu. Jadi imbasnya itu ke semua si klien tersebut. Jadi mereka tidak bisa bertukar data karena satu jaringan tersebut putus. Gitu. Nah, terus kita masuk ke topologi start. Topologi start itu mencakup semua perangkat yang terhubung ke titik pusat. Nah, seperti ini. Jadi titik pusatnya itu switch atau hub. Jadi mereka bisa saling transfer data, kirim-kirim data satu sama lain. Tidak sifatnya itu broadcast atau menyebarkan. Jadi mereka langsung ke tempat tujuan mengirimkan data. Itu menggunakan saja kalau hub itu bisa dilihat oleh perangkat lain. Ini biasanya digunakan kalau di suatu di perusahaan karena ini udah jadul terus biaya perbaikan sering perbaikan jadi banyak jadi beralih ke topologi start. Kita masuk ke topologi ring. Ini sama seperti bus, cuman bentuknya lebih ke cincin atau ring. Jadi berbagi data secara melingkar. Jika satu putus bisa mengganggu semua, sama seperti bus tadi. Jadi jika salah satu yang putus, jadi semuanya imbasnya ke semuanya. Kita masuk ke topologi mesh. Itu semua perangkat saling terhubung, sangat handal tapi juga mahal. Jadi dari file server atau PC server itu pengen ke kliennya itu sangat mudah. Jadi mereka menggunakan LAN atau kabel itu langsung ke PC pengguna, klien pengguna tanpa ada perantara. Tapi juga bisa melalui perantara antar klien-klien bagi data dari server langsung menuju klien misalnya klien satu atau workstation satu gitu. Dan juga karena mereka itu terhubung secara langsung dan berbaginya uh, saling berbagi tidak bisa maksudnya berbaginya secara langsung dari misalnya dari servernya gitu langsung ke kliennya itu membutuhkan modal juga baik di materialnya maupun barang-barang itu perangkat gitu. Seperti kita kabelan jadi kabelannya lebih boros semuanya. Kita langsung maju kita masuk ke topologi hybrid yang kelima itu gabungan dari beberapa topologi seperti gabungan dari topologi star langsung menuju ring bos ini biasanya digunakan di lab-lab ataupun ya seperti lab itu lah. Oke, kita lanjut ke materi keperangkat jaringan. Perangkat jaringan kita mulai dari router. Apa sih itu router? Router itu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda seperti LAN ke internet atau USB. Jadi dari internet itu langsung menuju router itu dibagikan ke klien. Setelah itu ada jadi di semuanya di internet atau itu diatur di router jaringan internet dari USB atau dari internet itu diatur di router. Setelah itu masuk ke switch itu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan LAN dan mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan. Jadi switch itu hanya menerima saja gitu cuman sebagai tempat singgah. Router itu analoginya seperti gerbang keluar masuknya suatu misalnya suatu perusahaan gitu atau hotel. Nah, switch ini sama kayak resepsionisnya cuma memberikan arahan tempat tujuan yang akan dituju gitu. Yang ketiga hub.
sama seperti Swift, tapi lebih sederhana. Hub cuman dapat mengirimkan data ke semua port sehingga tidak hasilnya kurang aman. Ya, app ini sudah banyak ditinggalkan karena orang lebih suka beralih ke Suite. Lanjut ke access point. AP itu menyediakan koneksi dengan kabel WiFi dalam jaringan LAN. Jadi ini sama seperti wirelessnya buat mengantarkan internet atau jaringan koneksi internet ke berbagai perangkat melalui wireless. HP terhubung melalui switch atau router lalu memancarkan sinyal WiFi. Dia bisa terhubung dari router atau switch sehingga menuju access point itu sebagai perantara penyebaran koneksi internet. Nah, itu lanjut ke masuk firewall. Firewall itu melindungi jaringan dari akses yang tidak diketahui, serangan malware atau hacker. Firewall bisa berupa hardware maupun software. Jadi misalnya kita download data dari internet itu harus melalui firewall supaya PC kita atau klien kita itu aman dari misalnya dari pembajakan, dari malware, dari hal-hal yang dapat merusak atau dapat mengganggu data dari user atau terus setelah itu kita masuk ke modem. Modem itu mengubah sinyal dari penyedia layanan internet ISP menjadi sinyal digital yang bisa digunakan di router atau komputer. Jadi biasanya ini modem memakai itu slot SIM card dari provider misalnya XL atau Telkomsel seperti itu. Kita lanjut ke server. Itu server menyediakan layanan atau sumber daya dalam jaringan seperti file server, web server, atau database. Jadi dari internet data dikelola langsung menuju server. Gitu. Terus yang terakhir kita bahas layanan atau komputer. Perangkat pengguna yang meminta layanan atau data dari server melalui jaringan seperti PC, smartphone, laptop, dan lain. Jadi dari salah PC itu menuju internet dikelola oleh server. Smartphone menuju internet dikelola oleh server. Laptop menuju internet dikelola oleh server. Begitu. Setelah itu kita masuk ke model OSI layer. Model OSI layer itu ada beberapa jenjang atau tingkatan menuju atau mentransfer data ke perangkat yang berbeda. Pertama itu layarnya itu application layer, itu menyediakan layanan aplikasi jaringan di HTTP, HTTPS, TP, SFTP, dan JS. Setelah itu dari application layer menuju presentation. Presentation layer itu menerjemahkan, menkripsi atau mengkompresi data agar bisa dipahami oleh aplikasi seperti SSL, TLS, JPEG, M3, ASCII gitu. Terus dari presentation layer itu menuju session. Session itu mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat, termasuk membuka, mengatur, dan menutup sesi seperti login session, remote desktop, dan NetBIOS. Dari session layer kita menuju ke transport layer. Transport layer itu menjamin data terkirim dengan benar, lengkap, dan berurutan. Saat pengiriman data transport membagi segmen-segmen atau data-data tersebut menjadi potongan-potongan kecil agar mudah terkirim ke PC tujuan atau perangkat tujuan. Itu ada dua jenis, itu ada model TCP dan UDP. Di network layer itu mengatur alamat dan rute agar data bisa sampai ke tujuan di jaringan berbeda. Terus gunanya itu IP address versi 4 dan versi 6.
dengan menggunakan router. Terus kita masuk ke data link layer. Data link layer itu menemani pengiriman data antar perangkat yang langsung terhubung node to node dan mendeteksi error dasar. Itu biasa gunakan MAC address dan Ethernet. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah physical layer. Physical layer itu mengatur dalam aspek fisik pengiriman data seperti kabel, konektor, sinyal listrik, dan gelombang radio. Kabel seperti kabel TV, fiber optik, dan Wi-Fi. Kita masuk ke model yang TCP/IP. Sebenarnya konsep dua model tersebut sama saja, tapi pembagian dari atau pengelompokan dari tiap model itu berbeda, cuman berbeda. Saya sama application layer sama dengan model CPIP, model TCP/IP model juga menerapkan konsep yang sama, cuman pengelompokannya berbeda seperti application layer, presentation layer, dan sesi layer itu digabung menjadi satu kelompok menjadi application layer. Ya, tapi konsepnya tetap sama, itu memberikan layanan langsung ke pengguna melalui HTTP, HTTPS, web, FTP, SMTP, dan DNS. Terus ada transport layer, ini tidak berubah, tetap sama. Itu transform atau mengatur bagaimana data terkirim dan pengirimannya pun membagi data tersebut menjadi beberapa kepingan kecil agar mudah kirim. Itu ada dua juga protokolnya atau cara pengirimannya. Bisa melalui protokol TCP, itu Transmission Control Protocol. Itu handal data yang kirim lengkap dan berurutan seperti kita browse di internet. UDP, User Data Protocol, itu cepat namun tidak menjamin urutan servernya. Sama seperti kita nonton live streaming atau kita streaming, kita itu kan butuh koneksi internet cepat supaya tidak terjadinya lag atau frame drop lagi gitu. Jadi tapi UDP memiliki kekurangan, yaitu saat datanya ada masalah di jalan, misalnya setengah data yang hilang, dia nggak mau bertanggung jawab, dia hanya langsung mengirimkan dan itu bukan setelah itu bukan jawabnya lagi. Tapi TCP berbeda. TCP itu akan kalau ada data atau yang hilang atau tidak terkirim dengan sempurna, itu dia akan kembali lagi dan minta lagi data tersebut dan membawa data fullnya kembali. Tapi kekurangannya TCP itu pengirimannya atau prosesnya itu lama. Selanjutnya itu network atau internet kalau di TCP/IP. Internet atau network layer menentukan alamat tujuan dan metode dasar jaringan IP. Bahkan IP4 dan IP6 ICMP itu sama saja dengan penjelasan dari OSI layar tadi. Terus kita masuk ke network interface layer. Di network interface layer ini data link dan physical layer digabung menjadi satu. Itu jelaskan bagaimana data dikirim secara fisik melalui kabel atau wireless. Ini menggunakan internet, Wi-Fi, IRQ, dan lain-lain. Kita masuk ke IP address dan subnetting. Sebelum itu kita akan mengetahui apa sih itu IP address. Jadi singkatnya IP address itu sama seperti alamat rumah. Jika kita punya alamat rumah, jadi proses pengiriman itu lebih mudah. Jadi langsung ke tempat tujuan. Tapi kalau kita tidak memiliki IP address, itu pengiriman susah dan belum tentu sampai. Begitu.
Di IP address itu juga dibagi jadi beberapa bagian. Ada itu IP versi 4. IP ini memiliki panjang tinggi 2 bit dan terdiri dari 4 oktet, di mana masing-masing oktet dituliskan dalam angka desimal 4 bit data per oktetnya, mewakili angka desimal dari 0 sampai 255. Contohnya 192.168.255.255. Setelah itu IP versi 6. Ini versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk memberikan alamat pada setiap perangkat di jaringan. Panjang alamatnya itu 128 bit yang diformat heksadesimal dan tidak menggunakan NAT, network address dan sebagainya. Jadi di IP versi 4 itu masih menggunakan NAT. Gitu. Contoh dari IP versi 6 itu sebenarnya namanya itu 22.00.00.00.2.2.0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  2.2e 2.2 daripada IP address. Tapi kenapa IP versi 6 ini ada? Jadi masalahnya itu pada IP versi 4. Jadi penggunaan IP versi 4 itu udah terlalu banyak sehingga kuota yang dimiliki itu tinggal sedikit, sekitar 4 miliar IP address yang bisa. Jadi IP versi 6 itu datang untuk memenuhi kuota yang kurang. IP versi 6 itu memiliki IP lebih dari berapa ya? Hingga kuadriliunan. Pokoknya lebih banyak, lebih banyak dari IP versi 4. Kita masuk ke IP private. IP private itu adalah IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utamanya adalah IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan lokal saja. IP private ini ada di setiap perangkat komputer. Setiap perangkat. IP private dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B mulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.25.55.255. Kelas C itu 192.168.0.0 sampai 192.168.168.255.255. Setelah itu kita masuk ke IP publik. IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Contohnya kita mengakses facebook.com, youtube.com, dan sebagainya asalkan ada akses internetnya. Contoh IP-nya seperti 8.8.8.8 itu IP publik punyanya Google. Kita masuk ke materi subnetting. Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar IP network menjadi beberapa jaringan kecil subnet. Tujuannya agar pengalaman IP lebih efisien, manajemen jaringan lebih mudah, dan keamanan lebih baik. Contoh itu di prefix 24 ada di subnet 255.255.255.0 dan jumlah total alamat IP itu ada 256. Selama sebagai alat pertahanan. Kita tidak membahas materi lebih lanjut tentang subnetting, tapi kita cuma membahas dasar-dasar saja supaya tidak terlalu dalam, cuma membahas materinya saja. Oke, kita lanjut masuk ke keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya melindungi data, perangkat, dan sistem jaringan dari ancaman tidak sah atau serangan yang bisa merusak dan mencuri informasi. Ancaman dalam jaringan tersendiri ada banyak ini.
ada malware itu melalui virus, worm, trojan itu bisa merusak sistem atau mencuri data kita yang ada di perangkat. Setelah itu ada phishing, itu penipuan untuk mencuri informasi pribadi. Itu biasanya melalui link-link web gitu. Jadi mereka nyuruh isi setelah masuk, misalnya kita menang undian katanya, suruh masuk mengisi data-data kita seperti itu. Jadi jangan isi ya, itu adalah link phishing. Setelah itu ada sniffing. Sniffing itu adalah penyadapan data dalam jaringan. Nah, ini dilakukan biasanya oleh hacker-hacker atau eh, pembobolan dalam sistem data atau jaringan. Setelah itu ada DOS atau DDoS, membanjiri jaringan hingga layanan lumpuh. Misalnya di suatu perusahaan nih ada orang atau orang yang tidak bertanggung jawab membuat masukan atau membanjiri jaringan dari perusahaan tersebut dengan hal-hal sehingga hal-hal yang bisa merusak sehingga layanan dari server itu lumpuh. Sehingganya orang yang memakai layanan di perusahaan itu merasa terganggu dan menyebabkan menjadi komplain atau merasa terganggu lah layanan yang mereka pakai. Jadi membuat perusahaan tersebut jadi rugi. Begitu. Setelahnya itu ada unauthorized access, itu penyelundupan masuk ke sistem jaringan. Jadi semua ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mencari sensasi atau mereka dibayar untuk melakukannya seperti itu. Dan misalnya ada saing dari perusahaan gitu. Lanjut ke cara melindungi jaringan supaya jaringan kita tetap aman dari serangan-serangan yang kita sebutkan tadi. Pertama kita harus menghidupkan itu firewall atau menempatkan firewall itu untuk menyaring lalu lintas data yang kita akses di internet seperti pagar pengaman. Jadi setiap data masuk yang kita gunakan di internet itu disaring dan dipilah apakah ini datanya bagus atau datanya berbahaya. Kalau data berbahaya itu ditolak aksesnya. Setelah itu ada enkripsi, itu mengacak data agar hanya penerima sah yang bisa membaca. Contoh di HTTPS. Terus kita harus rajin update dan patch rutin untuk menutup celah keamanan pada software. Misalnya kita suatu aplikasi dan mereka meninggalkan update itu di update saja agar soalnya di update itu biasanya itu meningkatkan security system mereka. Jadi keamanan mereka lebih ditingkatkan. Setelah itu kita harus menekan yang namanya antivirus dan anti malware untuk melindungi perangkat kita dari program-program berbahaya. Kita juga bisa menggunakan VPN, Virtual Private Network, itu jalur aman untuk mengakses jaringan publik agar akses yang kita gunakan di jaringan publik itu aman tanpa ada penyelundupan, sniffing, gitu. Kita harus menggunakan authentication dan authorization untuk membuat hanya pengguna sah yang bisa login di perangkat tersebut. Oke, kita akhiri. Mungkin ini materi akhir dari data fundamental. Kita lanjut ke judul materi kedua, yaitu IT infrastruktur.
Apa sih itu infrastruktur engineer? Jadi infrastruktur engineer adalah teknisi yang membantu perusahaan atau startup dalam merancang, mengembangkan, memelihara jaringan digital, perangkat keras dan sistem lain yang termasuk infrastruktur IT. Jadi peran mereka itu adalah membangun fondasi IT agar aplikasi data atau layanan bisa berjalan lancar. Deskripsi pekerjaan infrastruktur engineer itu seperti apa sih? Nah, jadi seorang infrastruktur engineer biasanya itu bertanggung jawab untuk merancang dan meneliti, itu membuat desain infrastruktur jaringan dan sistem. Kedua itu mengolah dan mengotomasi, itu memastikan sistem berjalan stabil, efisien, dan otomatis. Ketiga itu menemukan dan memelihara, itu mendeteksi masalah lalu melakukan perbaikan di masalah tersebut. Mereka mampu menemukan dan memelihara masalah yang terjadi dalam sistem mereka itu tersebut. Terus kalian apa yang membutuhkan sih buat bekerja di bidang IT infrastruktur atau IT infrastruktur engineer? Pertama kita harus mempunyai latar belakang jelas, jelas gitu. Latar belakang pendidikan minimal itu adalah sarjana atau master di bidang IT, teknik komputer atau sejenisnya, supaya perusahaan itu mengetahui kalau kita itu menamatkan pendidikan kita. Jadi kita lebih terlihat eh, lebih berpendidikan, lebih mengetahui dalam hal tersebut. Terus kita harus mempunyai kemampuan teknis atau skill. Kita harus menguasai bahasa pemrograman itu nilai plus banget buat perusahaan cari kita. Terus kita harus mengetahui pemahaman dalam mendalam tentang IT, baik itu servernya, jaringan, cloud, ataupun security. Terus kita harus memiliki sertifikasi, contohnya Cisco, CCNA, AWS, Microsoft Azure, Crotik, MTCNA, MTCRE, supaya perusahaan itu melirik kita, mengetahui kalau kita itu udah ahli di bidangnya begitu. Itu kita, dan juga kita harus mempunyai soft skill. Soft skill kita berkomunikasi dengan baik, analisis yang kuat, pemecahan masalah, dan keinginan kita untuk belajar gitu. Walaupun kita stuck ini, kita ada keinginan terus menerus untuk belajar, untuk berkembang seperti itu. Terus, this is pekerjaan di bidang IT infrastruktur IT, bidang infrastruktur IT maksudnya. Itu ada network administrasi atau network engineer. Itu biasanya mengelola bagian server, perangkat kerasnya, itu mengelola jaringan dari suatu perusahaan seperti switch, router, firewall, server, dan lain-lainnya agar berjalan lancar. Tidak ada kendala itu network administrasi atau engineer. Sama seperti pemeliharaan gitu. Terus kita masuk ke komputer engineer. Fokus ke perangkat keras dan sistem komputer. Itu biasanya membuat atau membangun superkomputer atau komputer server untuk server-server tersebut. Bagaimana server bisa dikelola baik, server-server tersebut dikelola baik sehingga pembagian data atau pengaturan penggunaannya itu bisa dilakukan mudah gitu, seperti itu. Terus ada sistem administrator, itu mengolah sistem operasi server. Itu bisa menggunakan Linux dan Windows Server. Itu kita masuk ke database administration (DBA). Mengelola database, memastikan data aman dan tersedia. Kita masuk ke DevOps atau developer IT. Ini DevOps, sorry. Belum ada keterangannya. Jadi developer
atau IT operation, DevOps, itu mengotomasi deployment aplikasi infrastruktur. Ini mencakup semua pekerjaan yang tadi kita bilang di database administration, terus sistem administrator, komputer engineer, dan network engineer itu mencakup di semuanya di DevOps atau developer IT operation seperti itu. Terus ada juga cloud engineer, mengelola layanan cloud seperti AWS, CGP itu jaringan berbasis awan atau penyimpanan berbasis awan. Jadi ke materi selanjutnya itu kita masuk ke gaji infrastruktur engineer. Itu gajinya umumnya itu tergantung pada level pengalaman, lokasi kerja, spesialisasi. Seperti level pengalaman kita itu ada di mana, seperti di junior, middle, atau senior. Lokasi kerja Indonesia atau luar negeri. Kebanyakan untuk gaji-gaji besar ya, itu biasanya di luar negeri. Tapi juga biaya hidup di sana atau pajak-pajak perpajakan di sana juga eh, cukup tinggi, sehingga menutupi untuk gaji mereka, gaji di bidang infrastruktur atau gaji-gaji di bidang IT lainnya. Itu di Indonesia sendiri itu cukup lumayan tinggi untuk senat, karena enggak tidak lumayan tinggi daripada gaji yang di luar negeri, karena di Indonesia sendiri untuk biaya hidupnya itu cukup murah. Jadi seperti itu. Terus kita berspesialisasi di bidang apa, baik itu di bidang network, cloud, atau security. Itu juga menentukan gaji kita. Terus kita masuk ke kesimpulan atau akhir dari em, materi yang kita bawa, dua materi yang kita bawakan tadi itu. Simpulannya itu adalah network fundamental itu memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana komputer dan perangkat lain berkomunikasi, bagaimana jaringan dibangun dan dikelola, serta bagaimana cara menjaga agar jaringan tetap aman dan efisien. Di infrastruktur sendiri adalah fondasi digital organisasi atau perusahaan. Tanpa infrastruktur yang baik, bisnis modern tidak dapat berjalan efisien, aman, dan berkembang mengikuti kebutuhan teknologi. Mungkin cukup sekian materi yang saya presentasikan. Mungkin kalau ada salah jagalnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.